Rusia dilaporkan semakin memanfaatkan aset kripto dalam perdagangan minyaknya dengan Tiongkok dan India sebagai strategi untuk menghindari sanksi negara barat. Menurut laporan Reuters pada Jumat 14 Maret 2025, seorang sumber menyebutkan bahwa meskipun Rusia secara terbuka mendorong penggunaan aset kripto dan telah mengesahkan undang-undang yang memungkinkan pembayaran dengan mata uang digital dalam perdagangan internasional sejak 2024 lalu, penggunaannya dalam perdagangan minyak baru terungkap belakangan ini. Beberapa perusahaan minyak Rusia kini menggunakan Bitcoin, Ether, dan stablecoin seperti Tether atau USDT untuk mempermudah konversi yuan Tiongkok dan rupiah India ke rupiah Rusia. Dalam skema pembayaran ini, pihak perantara mengkonversi dana ke aset kripto sebelum mentransfernya ke akun lain. Lalu dana tersebut dikirim ke akun ketiga di Rusia untuk dikonversi kembali ke rubel. Meski masih dalam skala kecil, penggunaan aset kripto dalam perdagangan minyak Rusia terus berkembang. Transaksi melalui aset kripto dapat mencapai puluhan juta dolar Amerika Serikat setiap bulan. Menurut data dari International Energy Agency atau IEA, nilai total perdagangan minyak Rusia tahun lalu mencapai 192 miliar US dollar. Penggunaan aset kripto untuk menghindari sanksi bukanlah hal baru. Sebelumnya, Iran dan Venezuela telah memanfaatkan teknologi ini untuk mempertahankan perekonomian mereka tanpa bergantung pada dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang utama dalam transaksi minyak global. Langkah Rusia ini juga mengikuti jejak Venezuela yang semakin mempercepat penggunaan aset digital dalam ekspor minyak mentah dan bahan bakarnya setelah Amerika Serikat kembali memberlakukan sanksi seperti yang dikutip dari Reuters. Menurut seorang peneliti dari sebuah firma investigasi yang melacak penggunaan aset kripto dalam upaya menghindari sanksi, Rusia dikabarkan telah mengembangkan berbagai sistem pembayaran alternatif dan USDT hanyalah salah satu opsi yang digunakan. Peneliti tersebut menekankan bahwa strategi ini memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan efisien. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah berupaya memperbaiki hubungan dengan Rusia dalam rangka mendorong penyelesaian perang di Ukraina. Namun, belum ada kejelasan apakah sanksi terhadap Rusia akan dicabut. White House Amerika Serikat saat ini dilaporkan tengah menyusun opsi pelonggaran sanksi, tetapi pada 7 Maret, Trump justru mengindikasikan kemungkinan mempertimbangkan sanksi tambahan terhadap Rusia. Adapun, pengamat berpendapat meski sanksi terhadap Rusia nantinya dicabut dan mata uang dolar Amerika Serikat dapat kembali digunakan, aset kripto kemungkinan besar tetap menjadi bagian dari perdagangan minyak Rusia. Ini dikarenakan kripto dianggap sebagai alat transaksi yang praktis dan dapat membantu mempercepat operasional perdagangan barang. Di tengah tren ini, Bank Sentral Rusia dilaporkan secara resmi mengusulkan legalisasi investasi dalam aset kripto bagi individu dengan kekayaan tinggi, yakni mereka yang memiliki sekurang-kurangnya 1,1 juta US dollar dalam bentuk sekuritas dan deposito.